Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa pagi hari ini kita dapat mengadakan kegiatan diskusi yang bertemakan diseminasi budaya positif. Untuk hari ini kita pada tanggal 24 Oktober 2023 di gedung SMP 11 Saparsayan dilaksanakannya diskusi guru-guru. Terima kasih atas Bapak Ibu Guru yang telah menghadiri untuk durasinya kurang lebih kita 3 jaman ya. Iya, 1 jam lebihnya untuk pemaparan dari pembicara yaitu Bapak Asari SPD selaku calon guru penggerak angkatan 9. Sisanya digunakan untuk sesi tanya jawab. Adapun susunan acara akan saya bacakan. Pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga pengantar atau sambutan dari Kepala Sekolah SMPN 11 Saparsayan dan Kepala SDN 18 Senayan. Berikutnya penayangan puisi, terus penyampaian diseminasi budaya positif oleh pembicara kita yaitu Bapak Asari SPD, dan kemudian sesi tanya jawab, terus berbagi pengalaman serta pelajaran yang didapatkan PGP selama menerapkan konsep-konsep inti budaya positif. Setelah itu penutup dan sesi foto. Baiklah, sebelum kita masuki acara atau diskusi berikutnya, mari kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya yang dipimpin oleh Ibu Lona Pertali SPD. Diharapkan berdiri semua. Terima kasih hadirin sekalian diharapkan berikutnya adalah sambutan dari Bapak Hairudin SPDI memberikan sambutan sedikit selaku Kepala SMPN 11 Saparsayan. Kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kesempatan kita. Pertama-tama terima kasih kepada rekan-rekan pendidik daripada Guru
kasih Mas Naim. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Mas Naim yang kami hormati, yang terhormat rekan didik SDN Mas Naim dan juga rekan didik SDN. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala Ya, Pak. pada pagi hari ini. Untuk positif ya. Nah, di sini ya tema beliau diseminasi budaya positif. Berarti beliau ini menyebar kebiasaan-kebiasaan yang positif yang baru. Jadi mudah-mudahan dengan acara beliau hari ini ya memberi pendekatan kita juga, memberi pencerahan kita juga ya. Kita selama ini cuman sedikit-sedikit ya yang paham tentang pembelajaran Merdeka Belajar. Jadi dengan hadirnya beliau ini, ya dengan acara ini, ya kita sedikit bisa mengadopsi ya ilmu yang beliau dapat selama berapa bulan ini. Ini namanya berbagi praktik, ya berbagi. Nah, kita berbagi ilmu beliau berbagi. Mungkin saya rasa saya tidak perlu panjang lebar karena masih banyak ya yang kita ikuti pemaparannya. Jadi saya rasa sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ini adalah pembukaan sedikit dari Bapak Kepala 18 Mei yaitu Bapak Deden. Silakan. Sedikit ya, berapa? Silakan. Sudah, dapat ini dulu, sudah tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kami mengaturkan terima kasih kepada pembawa acara yang begitu anggun dan berwibawa, dan juga kepada bapak-bapak semuanya yang semakin hari saya lihat semakin ganteng dan perlu kita apresiasi untuk bisa tambah istri lagi. Juga ibu-ibunya yang saya lihat semakin semangat, semakin memadu, bersatu, kompak, dan ini yang perlu kita bina dan kita budayakan. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan hari ini sebagai hamba Tuhan, layak kita bersyukur kita bisa bertemu dalam tempat yang luar biasa dalam acara pengembangan budaya positif di sekolah, dan nanti akan diuraikan oleh pembawa acara. Tuan rumah, kepala sekolah, dan juga pembawa acara beserta guru-guru SMP yang saya hormati. Terima kasih kesediaannya telah mengundang kami, guru-guru SD. Walaupun kita bertetanggaan, tetapi dalam kelembagaan kita terpisah dalam lembaga yang terpisah. Jadi atas undangannya ini kami sebagai kepala sekolah SDN 18 begitu sangat mengapresiasi dan begitu semangat agar senantiasa kami nanti dalam pelaksanaan di sekolah kita akan mengembangkan budaya-budaya positif yang sudah ada,
kemudian kita tetapkan menjadi budaya kita, menjadi karakter anak didik kita yang tertanam dari sejak dini sampai dengan menjadi kembali lagi kepada masyarakat. Jangan berhati-hati dengan status kita ketika kita sudah masuk ke dalam lembaga pendidikan di sekolah. Tidak ada lagi status dipandang guru negeri ataupun guru honor dan sebagainya. Kita semua adalah guru. Hanya takdir yang mendahulukan untuk menjadi pegawai terlebih dahulu. Semuanya ada jalannya. Jalan Tuhan itu berbeda-beda. Terima kasih, semangat, dan saya ucapkan terima kasih dan sukses. Semoga maaf diberikan kesehatan sampai tuntas acaranya dan sampai menjadi GP sekaligus pendamping buat kami-kami ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih Bapak. Saya sedikit memberikan materi tentang budaya positif. Mungkin ada gambaran biar tidak ada yang bingung. Seperti kita tahu bahwa pembentukan karakter membutuhkan proses dan waktu yang cukup lama. Jadi serta butuh konsistensi dari guru, murid-murid, dan kepala sekolah, bahkan orang tua murid. Budaya positif di sekolah harus berisi kebiasaan yang disepakati bersama. Jika budaya positif sudah membudaya, maka nilai karakter yang dapat dibentuk kepada si anak itu tercapai. Sekarang kita akan menyaksikan sebuah puisi dari karya Bung Karno yang berjudul Aku Melihat Indonesia. Baiklah, sekarang pembicara kita yaitu Bapak Sarya Sendiri akan menyampaikan tentang tema kita kali ini, yaitu diskriminasi budaya. Fokusnya sama jendela. Kayaknya mic-nya mau pegangnya harus begitu, nggak boleh itu. Tes, ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya masih pagi. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi Bapak Ibu. Masih segar? Masih siswa yang di bulan. Oke, di sini saya sedikit berbagi tentang diskriminasi. Sebelum itu, yang saya hormati itu kepala sekolah, sekretaris staff saya, selaku atasan saya sendiri. Saya terima kasih kepada beliau telah mendukung program ini, untuk mendukung pelaksanaan diskriminasi ini. Dari awal saya cerita kepada beliau tentang menggunakan diskriminasi. Terus saya juga yang terhormat Kepala SDN 18 Senain. Saya juga berkonfirmasi sama beliau di mana kita melakukan acara ini bersama, berhubung dengan guru di SMP kita itu terlalu banyak, mungkin sedikit gitu loh. Jadi karena sedikit, mohon berbagi ini kayaknya kebesaran monitor dibanding umatnya gitu loh. Monitornya besar, umatnya sedikit.
Jadi saya inisiatif coba, ayo kita bersama saja gitu kan. Nah kemarin saya itu mau mengundang mungkin 2 atau 3 orang saja yang bisa berbagi, 2-3 orang itu yang bisa berbagi sama yang lain. Namun inisiatif beliau, gimana kita sama-sama aja bahas biar semua kita berbagi bersama-sama. Karena program ini dari judulnya saja budaya positif, semoga sama-sama kita dapat mengetahui, memahami serta menerapkan budaya positif bersama. Oke, saya terima kasih kepada kepala sekolah tadi, sekretaris satu saya dan SMA Mas lain yang telah mendukung terus anggarannya program ini, terus dan rekan-rekan guru yang saya banggakan. Oke, kita masuk saja. Ini yang pertama itu diseminasi budaya positif. Itu tampilan di depan bisa kita saksikan, Ibu. Yang pertama di situ saya perkenalkan diri dulu. Saya sendiri Asmari, yang mungkin rekan-rekan sudah kenal. Terus yang saya mau memperkenalkan yang paling ujung itu foto yang paling ujung itu satu kelompok bersama saya yang di bawah naungan pendamping individu saya, yaitu Pak Alek. Yang di samping saya itu ada Pak Alek Chandra, itu beliau guru SMA di sekarang Pulau Mi, itu pendamping saya. Itu beliau akan mendamping saya dari PI 1 sampai ke PI 6. Nah kemarin baru sampai ke PI 2, PI 3 nanti ada lagi PI 4 sampai PI 6. Beliau akan mendampingi saya untuk di lapangan. Nah terus kalau untuk yang ibarat atasan saya, ibaratnya yang membantu fasilitator dan itu ada yang namanya kelas yang kelas udara. Nah ini yang kelas daratan yang mungkin. Ada kelas udara juga orang, fasilitator saya itu Pak Rudi Permana itu dari Sambas. Terus instruktur itu berbeda-beda, itu dari pusat langsung, dari Jakarta dan dari mana itu langsung instruktur. Oke. Yang kedua itu yang di tengah itu namanya Bu Mariati, itu dari SMP 1 Blimbing. Saya kira memang beliau itu sangat disupport oleh sekolahnya karena memang dari sekolahnya gurunya semua itu bergerak, bahkan sekolah-sekolahnya bergerak. Terus yang nomor 2 samping yang pakai sop biru itu namanya Pak Kori, beliau itu kepala sekolah SMPN 3 Tanah Pino Barat. Itu kepala sekolah, dan beliau juga menaungi ada 2 orang di situ, yang 2 orang sudah selesai CGP angkatan 4, terus satunya itu sudah menjalani program pendidikan S3 yang di bawah beliau itu, maksudnya itu gurunya gitu. Yang kedua itu juga lagi menjalani pendidikan S2. Itu luar biasa beliau, saya bilang, karena yang ditangani beliau itu bukan sembarang-sembarang gitu loh. Yang jauh sekali yang terakhir itu Pak Haji Sugeng, mungkin kebetulan bersama rekan-rekan kepala sekolah kita yang kebetulan di pendidikan agama Islam dan mungkin MGP PAI, dan kepala sekolah di SMPN 8 Nangpino Semadi. Oke, lanjut, kita masuk saja diseminasi budaya positif ini, Bapak Ibu. Nah kita santai saja sambil kita sharing. Apa sih budaya positif yang akan disampaikan pada hari ini, gitu kan? Nah, budaya positif itu memiliki konsep-konsep. Itu konsep-konsep inti dalam budaya positif itu itu ada 7 yang akan kita sharingkan bersama, kita diseminasikan hari ini. Itu yang pertama, paling pertama sekali yaitu perubahan paradigma belajar. Nah, maksudnya gini, perubahan paradigma belajar nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Itu yang kedua itu disiplin positif. Apa ya disiplin positif gitu kan? Selanjutnya motivasi perilaku manusia. Ternyata manusia memiliki motivasi ya untuk berbuat sesuatu. Yang keempat itu kebutuhan dasar manusia. Karena memang setiap manusia tetap memiliki kebutuhan dasar. Yang kelima itu ada 5 posisi kontrol. Maksudnya itu 5 posisi kontrol di sini. Selaku pendidik kita itu memiliki peran 5 posisi kontrol, namun nanti akan dijelaskan mana yang lebih baik kita tinggalkan, mana yang bisa sedikit-sedikit, dan mana yang dianjurkan. Oke, yang keenam itu keyakinan kelas. Dan untuk program di SMP saya udah sedikit menerapkan bersama kawan-kawan, kolaborasi bersama kawan-kawan untuk membuat keyakinan kelas. Yang terakhir itu segitiga restitusi dalam menangani
kasus siswa, misalnya kasusnya mereka sedang apa, sekarang apa, ada kasus tersebut, itu namanya segitiga diskusi. Oke, next. Oke, yang pertama, Bapak Ibu, tentang perubahan paradigma belajar. Nah, untuk perubahan paradigma belajar, saya mengambil kata-kata dari Stephen R. Covey dalam bukunya Principle Centered Leadership pada tahun 1991, mungkin bahasa Inggris gitu kan. Karena saya pun mau tahu bahasa Inggris. Saya terjemahkan, menyatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit demi sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda kita. Nah, kalau kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit demi sedikit, ubahlah sikap kita sendiri, perilaku kita yang harus kita ubah. Bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama, artinya induk yang prioritas, itu maka kita perlu mengubah kerangka acuan, kerangka berpikir maksudnya. Bagaimana Anda berpikir tentang manusia? Ya, tentang kita pikirkan manusia. Mengapa kita berpikir tentang manusia? Karena yang mau kita kembangkan ini diri sendiri dan SDM murid. Ubahlah paradigmanya, skema pemahaman. Paradigma ini pola pikir, skema pemahaman dan penjelasan aspek tertentu tentang realitas. Mungkin juga Bapak Ibu juga sedikit banyak mungkin udah baca begini atau sudah pernah memahami atau pernah tersampaikan. Itulah hari ini kita berulang-ulang, atau bagi yang saya sendiri sebenarnya juga baru Bapak Ibu. Jadi saya mencoba memahami pelan-pelan. Next. Nah, di sini dalam kita menghadapi di sekolah maupun di luar sekolah, ada perubahan yang mungkin perlu sedikit demi sedikit kita rapikan, walaupun tidak banyak, sedikit demi sedikit. Hal-hal yang kecil dulu, Bapak Ibu. Nah, perubahan dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Artinya gini, tanpa kita sadari, selama ini kita menjalani itu paradigma stimulus respon. Selama ini. Apa itu? Nah, rincian di situ ada beberapa rincian saja yang saya ambil. Yang pertama, stimulus respon itu realitas atau kebutuhan kita sama. Itu paradigma kita yang biasa. Ternyata teori kontrol ini sekarang lebih dikenal dengan teori pilihan, teori pilihan atau teori kontrol. Nah, ternyata realitas kebutuhan kita itu berbeda. Gitu. Coba kita rasakan bersama. Ternyata selama ini kita mengubah kebutuhan kita sama. Ternyata itu ada berbeda, Bapak Ibu. Artinya setiap orang itu berbeda-beda. Nah, semua orang melihat hal yang sama. Ternyata di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, pola pikir yang berbeda. Artinya ada pendapat orang yang berbeda, kita tidak bisa menyamakannya. Karena memang itu, gitu. Jadi tidak bisa kita gimanakan. Oke, yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, itu yang tadi. Gimana? Jadi kita lupa sama, ternyata tidak bisa. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi setiap orang memahami ini berbeda-beda. Mungkin ada guru cara pemahaman seperti ini, ada guru yang pemahaman ini, ada ini. Kita tidak bisa samakan itu. Artinya misal tentang Merdeka Belajar juga, itu tempatnya memang perbedaan, kebinekaan global. Gitu. Nah, kita memahami kita caranya memahami pandangan orang lain tentang dunia kita yang kita pahami. Oke, selanjutnya perilaku buruk dilihat sebagai kesalahan. Nah, baik diri kita sendiri maupun peserta didik atau murid. Perilaku buruk, ternyata semua perilaku memiliki tujuan. Nanti kita jelaskan lebih panjang tentang itu perilaku. Oke, orang lain bisa mengontrol saya. Ternyata di teori pilihan atau teori kontrol itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Paling kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Itulah kemerdekaan yang dimaksud dan teori kontrol. Oke, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, misal kita bujuk orang, akhirnya tidak bisa gagal, kita paksa gitu. Itu stimulus respon namanya. Akhirnya di teori kontrol yang baru itu kita menggunakan kolaborasi. Nah, bisa nih, Bapak Ibu, ayo saya paksa untuk ikut diskriminasi, tidak bisa. Ayo kita kolaborasi, kita konsensus itu kesepakatan bersama rekan-rekan, bersama kepala sekolah. Ayo kita buat kesepakatan ini menciptakan pilihan-pilihan baru.
Oke, yang lain itu model berpikir menang kalah. Artinya nanti itu berpikirnya masih ada yang menang, masih ada yang kalah, masih ada yang depan, ada yang hebat, apa enggak. Ternyata kita ubah berpikir kita menang-menang. Artinya semuanya bagus, semuanya positif dan semuanya luar biasa. Itu. Oke, next. Yang kedua disiplin. Untuk disiplin saya boleh itu dulu. Disiplin. Oke, saya mau tanya Bapak Ibu nih. Mungkin ada yang mau berpendapat tentang disiplin. Apa nih di benak kita sama-sama tentang disiplin ini? Benar kata disiplin. Apakah itu dengan peraturan atau siswa harus gimana? Mungkin ada yang mau berpendapat tentang apa tuh di benak Bapak Ibu tentang disiplin. Apa tuh disiplin? Pikirannya tuh mana? Mungkin ada yang mau berpendapat, silakan mungkin Bapak atau siapa dulu tentang disiplin. Mana ini ada disiplin gitu kan? Atau apa? Gitu. Nah, next. Ada? Langsung ya Pak. Oke. Terima kasih Pak, waktu yang diberikan kepada saya. Ini mungkin yang namanya disiplin berarti mengerjakan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Bapak dan Ibu. Misalnya hari ini disiplinnya tinggi, misalnya datang mengajar, misalnya jam 7 sudah masuk. Ya, jadi tepat jam 7. Sebelum itu, kalau sudah masuk sebelum masuk jam 7 berarti kena hukum. Itu bagi siswa Pak. Terus guru juga mungkin sama juga Pak. Misalnya kita disiplin, misalnya masuknya jam 7. Misalnya yang saya berikan, misalnya saya selaku makmumnya yang tidak ke sekolah. Misalnya saya disiplin, misalnya hari ini kita harus masuk tiap hari sekitar jam 7.30 sampai dengan jam 1. Setelah itu pas saya sampaikan, lalu yang disampaikan pada anak tidak melaksanakan tugas yang diharapkan. Berarti bukan disiplin gitu. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin mau kata-kata. Terima kasih kepada Pak Petrus Pati selaku peserta diseminasi kita dari SD 18 yang memberikan jawaban tentang disiplin. Terima kasih Pak Petrus. Udah kita berkolaborasi. Gambaran saya juga sama berpikir tentang disiplin. Disiplin ini biasanya berasal dari peraturan, kan? Ada peraturan kayak gini, kita ikuti, disiplin. Kan? Ternyata di sini setelah kita buka itu di disiplin yang dimaksud. Nah, disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Nah, disiplin mengacu kepada disiplin ini yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Oke, yang selanjutnya, disiplin merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward atau hukuman. Nah, kemarin saya juga berpikir sama kita kalau disiplin kita kan hukuman nanti. Ternyata di sini yang dimaksud dengan disiplin positif, kita diarahkan bagaimana kita sendiri atau peserta didik itu menyadari butuhnya itu adalah nilai-nilai yang keyakinan sekolah atau nilai-nilai yang diterapkan dan meyakini dia tanggung jawab sendiri. Dia tidak ada teguran, tidak ada penghargaan, tidak ada imbalan, ancaman, bahkan tidak ada ancaman. Dia menyadari sendiri. Dan dia tidak ceritanya tentang hukuman. Nah, gimana itu? Nanti kita bahas tentang keyakinan sekolah untuk membahasnya. Dia saling berhubungan. Oke. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan. Nah, gimana nih kita menciptakan peserta didik agar mereka berperilaku kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi internal, artinya tidak dari eksternal, tidak dari orang, tidak dari kepala sekolah, tidak dari guru. Ini gimana nih kita menciptakan peserta didik agar dia memiliki motivasi internal dari dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Iya, pelan-pelan. Nah, itu bagaimana menciptakannya, nanti kita lanjutkan lagi. Nah, kita harus memahami tentang motivasi perilaku manusia. Dasar-dasar itu. Nah, yang pertama
dasar-dasar eksternal yang saya sampaikan tadi untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman yang sama stimulus respon. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu ada juga. Oke, kita masuk kepada kebutuhan dasar. Tadi motivasi lalu kebutuhan. Nah, baik kita sendiri, peserta didik memiliki kebutuhan dasar manusia. Oke, yang pertama cinta dan kasih sayang. Itu butuh. Saya sendiri atau siapa saja yang merasa manusia sih gitu kan, kira-kira yang itu manusia gitu kan, dia butuh cinta dan kasih sayang. Itu kebutuhan dasar. Yang kedua itu kebebasan. Nah, kita butuh kebebasan, tapi dia dengan tanggung jawab. Oke, yang tiga juga butuh kesenangan. Ternyata guru juga butuh kesenangan. Ada musik, ada apa, ada acara apa butuh kesenangan. Dan siswa juga sama. Yang keempat itu kekuasaan. Kekuasaan ini bisa diartikan dengan menguasai diri sendiri, menguasai tentang pekerjaan, gitu loh. Itu kekuasaan tentang pekerjaan diri sendiri bisa. Atau yang lebih luas, boleh tentang wilayah apa itu. Ternyata butuh, gitu loh. Dan tidak bisa kita hindari. Memang. Makanya dengan memahami kebutuhan dasar, jadi kita ini tahu nih, oh ternyata ada, jangan sampai kita menyinggung hal-hal yang bersifat kebutuhan dasar rekan-rekan atau yang lain. Kita hindari, hati-hati gitu. Biar kita tahu nih, oh ada orang ini butuh ini. Jangan sampai kita menyinggungnya gitu. Yang terakhir itu bertahan hidup. Yang bertahan hidup itu banyak sekali kita dapatkan, biasanya di televisi atau di mana, keluring atau semacam, karena kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi. Lanjut. Nah, kebutuhan dasar manusia, ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Misalnya mereka ini butuh kebebasan, kita tahan nanti dia melanggar, atau dia butuh kesenangan, kita tidak tahu dia gagal memenuhinya. Artinya tidak hanya saya sendiri yang menjawab, mungkin ada kepala sekolah atau rekan-rekan yang bisa, itu kita sama-sama. Karena kita sama. Itu stimulus respon. Ternyata dikontrol kita beda. Nah beda mungkin maksudnya potensinya. Nah saya mungkin di posisi CGP, tapi bisa jadi potensi yang lain bisa ada. Itu nilai itu bisa ada. Oke, yang pertama posisi kontrol guru itu penghukum. Nah itu mungkin udah biasa kita dengar. Kedua itu membuat rasa bersalah. Dan Bapak Ibu, yang tadi itu yang pertama apa posisi kontrolnya? Penghukum. Yang kedua tadi barusan kita tadi membuat rasa bersalah. Kalau penghukum tadi apa efek dampaknya itu Bapak Ibu? Buat dendam, ada dua tuh. Ya bisa jadi dia tidak menyukai. Oke, yang kedua pembuat rasa bersalah seperti yang sudah dikatakan, dampaknya itu nanti si anak tuh merasa gagal sekali, merasa rendah diri, terus ya rendah diri dari lingkungan, merasa minder atau pokoknya rendah sekali. Itu dampaknya. Ini kita belajar sama-sama ya Bapak Ibu. Lanjut. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya belum membangunkan saya Bu. Kamu malah bilang kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya malam bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kejar Bu. Ya sudah sana. Nah,
Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa lah Bu. Ya sudah, sekarang masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, dan cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren mau menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga membuat murid dapat belajar dari
mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak Guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Nah, gimana Bapak Ibu? Kira-kira posisi kontrol mana yang ideal Bapak Ibu? Ya. Tapi walaupun kita rasakan sendiri di lapangan, mungkin kita lost control atau memang kita belum belajar, saya juga baru belajar juga. Pasti mungkin saya rasakan dari salah satu nih, saya sendiri di posisi mana gitu kan? Apakah teman atau merasa bersalah atau memang penghukum? Karena kalau udah rasa kita kesel gitu kan, langsung aja eksekusi gitu kan, sikat gitu kan. Itu karena kita mungkin langsung terkejut atau kesal atau apa. Namun kita di sini kita sama-sama belajar, ternyata untuk menangani kasus siswa kita selaku guru itu memiliki beberapa posisi. Nah, yang disarankan mana yang terbaik? Ternyata setelah saya bukakan video bersama rekan-rekan Bapak Ibu dan saya tanya, ternyata memang Bapak Ibu juga sepakat nih, ternyata yang paling ideal adalah posisi manajer. Oke, saya lanjutkan sedikit lagi. Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah guru dapat menerapkan disiplin positif yang memihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Oke, salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Kita menyepakati bersama ternyata posisi kontrol yang terbaik adalah di posisi manajer. Walaupun memang prosesnya masih panjang yang disampaikan Ibu itu tadi, memang prosesnya panjang, namun pelan-pelan kita nak gesernya sedikit ini dari mungkin yang pembuat awal ada yang teman atau merasa bersalah atau memang hukum, kita sedikit-sedikit geser tuh. Nanti ada kasus kita tangani, masih itu orang-orang penghukum tuh, coba sedikit lagi geser, sedikit maksudnya sedikit walaupun ada kita menerapkan masih hukum, tapi pelan-pelan kita geser karena prosesnya panjang Bapak Ibu. Makanya ini kita pelan-pelan terapkannya budaya begitu. Apalagi kalau misalnya kita ada teman lain atau guru lain yang kita lihat udah mulai sedikit, artinya kita udah mulai kolaborasi dan kita melihat teman lain. Nah, mungkin seperti itu. Oke, saya lanjutkan lagi tentang materi kita sebelum sesi tanya jawab itu kalau nggak salah ini yang keberapa ya? 6 kan? 5, berarti sisa 2. Oke. Nah, perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi ini tambahan dari posisi tadi, cuma tambahan perbedaan. Nah, di sini ada perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Artinya dia ngasih langsung keliling lapangan atau apa, tidak ada dalam aturan, itu hukuman. Terus murid tidak tahu apa-apa yang terjadi atau tidak dilibatkan, ibaratnya dari sepihak guru yang langsung memberikan perintah untuk itu. Oke, bersifat satu arah, itu dari berupa hukuman fisik atau psikis atau mental. Konsekuensi, kalau konsekuensi itu terencana atau kesepakatan yang sudah di dalam aturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman, konsekuensi. Dan sikap guru selalu memonitoring murid. Artinya itu kalau konsekuensi itu sudah disepakati bersama, dibuat peraturan, namun dilanggar, itu konsekuensi. Artinya bersama-sama, tidak mendadak. Nah, yang terbaik itu disarankan juga sekarang itu restitusi. Itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, yang seperti kasus posisi manajer tadi, itu murid kita tanya saja, tanya bagaimana kita buat kondisinya menjadi memperbaiki kesalahannya. Kita pakai pertanyaannya, gimana yang bagus, gimana ini, gimana solusi, gimana ini. Kita kasih pertanyaan, dia menemukan solusinya sendiri, dia yang melaksanakannya sendiri, dia memperbaiki sendiri. Oke, proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk menjadi solusi sendiri. Oke, lanjut. Nah,
untuk restitusi tentu kita harus punya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Nah makanya saya perlahan-lahan tadi dasarnya itu kita nggak bisa menerapkan nih keyakinan kelasnya, keyakinan ini, kebajikan ini kalau dasarnya keyakinan kelas belum kita buat. Makanya saya perlahan-lahan Bapak Ibu merapikan membuat keyakinan kelas. Nanti bisa rebukan bersama kawan-kawan yang udah paham atau apa keyakinan kelas. Jadi gimana sih cara buatnya? Nah ini dasarnya saja yang saya berikan. Yang pertama, guru menuntut murid untuk membentuk nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas di sekolah. Lalu bersama-sama mensepakati nilai tersebut. Kita buat misal ada kertas karton atau kita buat ada tempelan kertas-kertas. Nanti siswa itu nulis masing-masing itu apa yang diinginkan. Pengen kelas yang bersih, pengen saling menghormati atau sopan santun, atau pengennya gurunya selalu tersenyum, atau pengen gurunya humoris, atau macam-macam tuh nanti itu dari siswa itu. Nah di situ nanti ditempel atau diapakan, nanti disepakati nilai-nilai tersebut. Oke, yang kedua, nilai-nilai kebajikan atau keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan yang universal yang mudah diingat, dipahami serta disepakati bersama-sama untuk menerapkannya itu. Nanti kita bisa buat sama-sama seri kolaborasi agar dengan dasar keyakinan kelas ini, ketika ada kasus siswa kembali ada keyakinan kelasnya. Apa nih yang udah dilanggar? Nanti dia yang jawab sendiri, dia perbaiki sendiri. Oke. Oh yang kayak itu yang ke-6 kayaknya itu. Oke, yang ke-7 itu segitiga restitusi. Ini materi kita yang terakhir, Bapak Ibu. Segitiga restitusi ini dalam menangani kasus. Kelanjutan dari posisi kontrol. Posisi kontrol guru sebagai manajer yang menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan tahapan segitiga restitusi. Yang pertama kita stabilkan identitasnya, kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Nah itu. Tujuannya adalah untuk menghasilkan karakter murid yang lebih kuat, mandiri, tanggung jawab, dan merdeka. Dia merdeka. Dia tidak ada rasa bersalah, dia tidak ada ketergantungan, dia tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa apa. Dia melakukan salah, tapi hasilnya nanti siswanya itu bakal mandiri, lebih kuat karakternya karena dia menjawab sendiri, dia melaksanakan sendiri, dia mencari solusi sendiri. Nah, tapi dasarnya nanti itu keyakinan kelas dan sekolah. Oke, kita masuk ke sesi video yang selanjutnya. Kita bersama-sama kita saksikan Bapak Ibu. Ini terakhir, setelah itu masuk ke sesi tanya jawab mungkin oleh Bu Nadumkan itu. Oke, yang terakhir mana? Segitiga restitusi. Ada 10 menit. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang Bu, kalau yang MSC itu apa tuh? Magister apa ya? Mungkin dari luar. Sains SI lah. Biasanya mungkin lebih ke psikologi kan? Sainnya. Kalau sains itu biasanya SI. Magister SC, mungkin dari luar. Mungkin psikologi salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Nah, Bapak Ibu, di sini kita saksikan bersama-sama karena keseringan nanti di sekolah kita atau di kelas ini kasus tuh banyak. Nanti baru kan saya sampai dari Pino, Pak, apa lagi nih sebenarnya kasus lagi gitu kan. Nanti datang kepala sekolah dengar ini pusing gitu. Ada kasus lagi. Gimana caranya supaya kasus itu tidak selalu berulang? Ayo kita bersama-sama kita belajar. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga
sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Oke Bapak Ibu, kadang-kadang kita menangani kasus itu keseringan mengapa kita selalu di posisi kontrol yang lain, mungkin kita tidak sabaran Bapak Ibu. Nah di sini kita ada segitiga restitusi dan stabilitas identitas kan bertahap proses apalagi validasi tindakan yang salah dan terakhir menanyakan keyakinan. Nah kita perlahan-lahan gitu. Karena otak manusia gini Bapak Ibu, saya kemarin disampaikan tentang otak manusia. Ada cara berpikir cepat dan ada cara berpikir lambat. Ternyata setelah kami selami bersama, yang terbaik itu bukan berpikir cepat. Karena berpikir cepat ini biasa lebih kepada sifat agak kehewan-hewanan. Ibaratnya langsung menyelesaikan kasus langsung sekaligus. Ya perlahan-lahan. Artinya dia lebih bijaksana, dia lebih bijaksana, lebih sabar. Nah makanya ada proses itu tadi. Oke kita saksikan bersama. Oke Bapak Ibu, mungkin ada yang matanya jelas atau yang kurang itu ada? Kalau ada saya bacakan. Contoh penerapan segitiga restitusi kasus. Sebenarnya saya menangani 2 kasus, cuma di sini saya tampilkan 1 kasus. Pada jam istirahat terjadi percekcokan mulut antara 2 murid di kelas, Sari dan Esa. Mungkin Bapak Ibu ada yang mengenal murid-murid tersebut gitu loh. Sari dan Esa. Mungkin tidak asing mungkin namanya. Sari mengolok-olok, kan sifatnya gitu kan. Sari mengolok-olok Aisyah dengan menyebut nama serta merendahkan profesi orang tuanya, orang tua Aisyah. Lalu Sari adu mulut nih antara Sari dan Aisyah. Aisyah berusaha mencegah agar Sari tidak mengoloknya lagi. Namun Sari masih saja terus mengolok. Akhirnya Aisyah nangis, gitu kan, bukan kameramen, dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak guru. Beberapa guru membantu menenangkan kondisi tersebut dan mengajak kedua murid itu untuk diajak bicara di dalam kantor. Nah di sini yang kita ajak tuh sudah kita ajak, ternyata kita telusuri ada 1 orang yang penyebab. Nah kita ajak 1 orangnya saja, yang penyebabnya saja. Nah di situ Bapak Ibu ternyata saya menarik, ternyata kebetulan
temannya gitu loh. Nah sekali coba digali. Nah itu, oke, lanjut. Perbuatan tersebut termasuk perbuatan baik atau enggak? Perbuatan tidak baik, Pak. Nah, kalau perbuatan tidak baik, otomatis kan ada melanggar nilai kebaikan atau nilai sekolah. Kira-kira nilai kebaikan atau nilai sekolah yang menurut saya kami bagaimana? Nilai kebaikan mengajar orang lain dan tidak berdasarkan orang lain. Nah, kalau itu kalau saya tahu yang melanggar nilai kebaikan tersebut, apa yang bisa saya lakukan itu realisasi bisa. Pertama, saya berbicara dari desa. Yang kedua, saya belajar belajar dan saya melakukan kebaikannya, Pak. Itu kira-kira apa yang mau saya lakukan? Termasuk setelah habis dari sekolah. Oke, siap. Siapa? Kamu silakan beri saya. Ya, Pak. Siapa? Oke, sama-sama.
tahu. Tapi hanya itu. Terima kasih kawan penyanyi atau pemateri. Ada sedikit tentang masalah mengenai tentang segitiga. Yang kita tahu, Pak Ben tahu, Pak Sarif tahu, segitiga itu kan adanya segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, segitiga sembarang. Nah ini akan muncul lagi yang segitiga dan segitiga yang lain ada lagi Pak. Itu Ya. segitiga biru. Itu memang itu Pak. Nah ini muncul istilah baru dengan segitiga restitusi. Kalimat restitusi sendiri ini kalau kita dengarnya itu kayaknya bahasa-bahasa orang kota gitu ya. Jadi mungkin supaya lebih disederhanakan lagi, restitusi itu apa itu namanya penggantikan atau apa gitu Pak? Atau mungkin ada sayangnya segitiga restitusi. Kemudian dalam kaki-kaki segitiga restitusi itu ada kalimat menstabilkan identitas. Nah ini apa yang dikatakan kalau stabil kan itu tahu kita stabil gitu kan. Nah identitas yang dimaksud ini apa? Apakah menyampaikan sesuatu pada anak tentang permasalahan dengan konsekuensi aturan yang tidak disepakati bersama di dalam kelas tadi. Kemudian ada validasi tindakan yang salah. Mungkin saya lihat dari video sendiri tadi Pak As menginterview orang, salah satu orang atau anak yang melakukan kesalahan. Mungkin ini sedang melakukan validasi tindakan yang salah. Dan selanjutnya tentang mendayakan keyakinan. Mendayakan keyakinan itu sendiri tadi sudah ditunjukkan dengan cara apakah perilaku tersebut menurut kamu itu ya sudah benar atau salah. Nah ini kalau disederhanakan kembali Pak kaitan dengan restitusi ini, dan itu sangat membantu kita semua dalam pekerjaan masalah. Terima kasih. Saya sebagai rekan-rekan Bapak Ibu saat juga musim hujan, saya semua pulang pun tidak bisa, kan? Jadi mau kita ngobrol di sini, kan? Kue pun udah pada habis, maka juga itu saja yang mampu saya berikan. Jangan sampai lagi insight kita mati, kan? Oke, semoga ini tetap terakhir. Kita waktunya juga jangan kemudian kita bisa. Ada yang mau silakan, ada yang mau bantu atau tambahkan? Bu Heni, karena pertanyaan dari Bu Heni, tidak tolong disimak dulu. Bapak Ibu, sebenarnya tentang guru penggerak itu sendiri memang adanya perbedaan pandangan dari kawan-kawan kita, bukan satu dan dua orang di sekolah kota saja. Dengan adanya program penggerak ini, satu sisi minusnya dari pandangan mereka, pemerintah menghabiskan anggaran yang luar biasa untuk program guru penggerak itu. Kemudian dilihat daripada outputnya mungkin belum ada aksi atau tindakan yang terasa manfaatnya oleh kawan-kawan di sekitar sekolahnya ataupun di luar sekolahnya. Itu mungkin tadi sudah disampaikan oleh Pak As. Itu melihat daripada mungkin yang sudah jadi PP tujuannya bukan ilmunya tetapi sertifikatnya, lalunya seperti itu. Ternyata Allah mengangkatkan derajatnya dia, tidak lolos, tidak ikut serta kuliah pasca, akhirnya dia daftar guru penggerak dan lolos. Apa yang terjadi setelah saya amati dan saya lihat sekarang, beliau selama 9 bulan
dapat ilmu, pelatihan, pemadatan, tugas-tugas seperti halnya kuliah dengan biaya gratis. Kalau kuliah tiap semesternya bayar, tapi ini ikut CGP semuanya gratis semua. Dan apa yang terjadi sekarang? Boleh kami ibaratkan tadinya dia cacing, sekarang sudah menjadi naga. Seperti halnya dia sudah meminum pil Viagra ibaratnya. Yang tadinya ini jadi ganas sekarang ini. Karena sudah 9 bulan ini diberikan suntikan entah vitamin apa di dalam tubuh penggerak itu. Berlatar belakang dari situ, saya ini mikir gitu, ada apa di sana? Kok bisa berubah orang yang biasa-biasa saja menjadi luar biasa? Bahkan sampai lulus untuk menjadi tes pengawas hanya karena dia guru agama. Jadi melepaskan sertifikasinya baru bisa jadi pengawas. Akhirnya tiga orang kalau tidak salah dari Kota Baru semuanya lolos untuk penggerak dan sekarang menjadi pendamping ke sekolah-sekolah gitu. Luar biasa hebat, salut saya. Mungkin Pak Dinti udah tahu karena kawan kami di guru agama dari Kota Baru. Bahkan sekarang jangan di tempat pas efeknya itu mendampingi terus, berpikir mau kemana gitu. Dan kemarin lulus 3 orang itu lulus untuk seleksi pengawas tapi tidak diambil. Ini berarti ya kan bukan ingin menjadi kepala sekolah, dia udah bukan untuk jadi penawasnya dan tetapi untuk ilmunya. Dalam program 9 bulan sekarang sudah menjadi 6 bulan dididik di tempat dengan biaya gratis, dibiayai oleh program pemerintah. Ini sebenarnya bukan hanya saja ingin saja kita, tetapi harus melalui seleksi tahapan-tahapan untuk bisa lulus. Sangat luar biasa ketika kita sudah bisa melalui untuk ikut di program penggerak tersebut. Dan bagi pemerintah tidak ada aturan yang tidak ikut guru penggerak ditahan gajinya, yang guru penggerak tanggal 2, yang tidak guru penggerak tanggal 29 umpamanya tidak ada. Jadi beda-bedakan, tetap sama perlakuan dari pemerintah itu, yang ikut ataupun yang tidak ikut sama. Hanya tugasnya mereka yang sudah jadi penggerak bisa memberikan efek atau imbas-imbas, menularkan budaya positifnya, mendampingi kawan-kawan yang tidak sempat, pertama karena waktu, karena usia juga, karena kesibukan, kita tidak bisa, harus bisa masuk ke sana semua. Ya begitulah, Pak As sudah ada masuk di sini, jadi tugas Pak As nanti untuk mendampingi kita, tanya, bedah ilmunya. Bahkan Pak As kalau bisa itu mungkin sebulan sekali apa yang Pak sudah dapat di perkuliahan kumpul lagi seperti ini. Untuk saya biayanya. Jangan pakai biaya konsumsi Pak. Konsumsi itu bisa masing-masing bekal beri masing-masing 3 orang atau kan gampang sekolah kita ngadakan dari dana bos Pak. Dana bos kita kumpul lagi seperti ini. Nanti materinya karena Pak As yang sudah ke depan bisa jadi Pak Ferry, Bu Eni, Pak Pet, atau saya atau siapa, mudah-mudahan dulu Pak Pip misalkan ke depannya nanti bisa Ron Budui yang masih muda-muda kayak gini, Bulona, itu semua bukan hanya PNS yang PNS juga bisa. Itu masukan dari saya. Mudah-mudahan kita di ke depan bisa ikut seleksi, entah lulus dan tidaknya mungkin takdir dan usaha kita kerja keras. Terima kasih. Pak As. Oke, beri aplaus dulu kepada Kepala Sekolah Presiden atau Presiden yang telah memberikan masukan atau apa namanya motivasi dan macam. Cuma kelupaan sampai menjawab tentang sertifikat gitu kan. Kenapa? Terima kasih. Itu luar biasa bentuk support dia, bentuk motivasi masukan dan untuk membedah pemikiran kita. Oke, kembali pada pertanyaan itu untuk bukan di sekolah saja, untuk pendalaman kembali kepada nanti ketika kalau dan kawan-kawan sudah masuk di grup gerak. Ini
individu kita ini kan berasal dari Merdeka Belajar itu. Nah, di situ nanti kita ditantang untuk menyesuaikan diri. Ternyata tidak semua program hidupnya kayak gitu. Kita ambil anak-anaknya dia, anak-anak yang kecil-kecil. Nah, dari anak-anak yang kecil inilah nanti lama kelamaan akan besar berkembang jadi ini. Artinya ada program kecil saja dan besar yang paling buat gimana? Karena kembali lagi ya saya bilang tadi itu kembali kepada oknum CGP-nya kita galakkan atau buat sesuatu yang kita mampu kita jangkau kita pelan-pelan dan mampu kita jangkau pelan-pelan kita jangkau diri sendiri pelan-pelan. Oke, terima kasih kesempatannya. Ya, kita sangat berbangga karena teman kita Pak As sekarang ibaratkan makan cabai itu kita disuguhkan cabai. Beliau ini udah level ke 100. Nah, sekarang pedasnya itu level 100. Kita hanya baru berinjak di level 20. Itu apa? Toleransinya itu kan penerapan sehari-hari di kurikulum Merdeka. Belum di situ terus, tapi beliau ini udah melonjak. Belum bisa. Ya, luar biasa ya. Oke mas, beliau. Nah, Kita ada maksud cuman saya di sini udah sejenis pertanyaan. Sudah untuk apa ini memberi ibaratnya semangat motivasi ya. Pak As, dulu saya pernah coba di angkatan 7 guru penggerak, cuman tidak diteruskan ya. Mungkin kendala dua hal dari eksternal bukan internal. Ya, gitu. Di sini kan kita lihat topiknya tadi ini ya Pak As ya Pak budaya positif. Ya. itu modul yang keempat ya. Nah di situ yang sangat kita harapkan dibahas eksplornya, implementasinya ke budaya positif dari lingkungan kolega, terus murid. Nah itu menjadi pertanyaan sebetulnya ya. Cuma ini kan masih dalam perjuangan ya. Karena ini selalu dalam permasalahan hubungan kita nih sekolah di pelosok. Kalau misalnya teoritis seperti ini kan ya, penerapannya ya sebetulnya di perkotaan. Untuk di kota ya seperti apa tadi itu yang ada 6 apa 5 tadi, mulai dari teman, media itu sebetulnya ya tidak kita pungkiri dari teman-teman guru juga penerapannya 5 faktor itu semuanya dilaksanakan masuk ya kan. Maka tadi itu saya bilang boleh itu aku itu karakternya tidak menafik kita. Saya juga pernah melakukan semuanya itu ya. Nah, oleh karena itu menurut saya karakteristik anak didik kita itu tidak bisa terpaku dalam satu karakter tadi ya kan. Misalnya kalau kita terapkan di konsep manajer misalnya kan, belum tentu di sekolah misalkan itu terima. Nah ya karena modelnya, karena ini kan pengaruhnya bukan kita lingkungan sekolah aja, lingkungan keluarga juga kan pengaruh itu. Nah oleh karena itu kan maksud saya bagaimana seandainya konsep yang 5 itu kita terapkan semua, namun melihat dari aspek karakteristik anak itu ya. Budaya-budaya yang perlu kita tanam nanti kan, itu yang kita harapkan Pak As untuk bisa diterapkan. Karena menurut pertanyaan ini tadi apa tujuan CGP, sebetulnya untuk internal peserta CGP itu sangat bermanfaat untuk menambah wawasan. Namun untuk kita rekan-rekan guru itu kan berdampak juga ya, seperti Pak Dede katakan tadi kan berbagi ilmu untuk teman-teman itu sangat diharapkan ke depannya ya. Ya akses internet kurang, jadi
Yang saya harapkan ya itu aja, yang level udah makan level 50 PMA ini diperlukan untuk kita ya minum yang makan cabai tadi. Oke, mungkin seperti itu Mas ya, kita selalu support, selalu dukung ya, agar nanti ke depannya ilmu yang didapat bisa kita pakai lah gitu, kita tabung dulu untuk hasil yang positif. Oke, sekali lagi terima kasih buat Pak Asad. Boleh nggak sampaikan untuk teman-teman itu juga kalau buku yang mencatat ini ada yang bergerak, kenapa tidak dijadikan sudah semua dilalui? Ya kan, biar ada bergerak kan? Boleh dapat kasih sama ya? Nah, kalian menjadi orang lain dengan kalian, tidak Nanti coba sini enggak? ya. Ya, tempatnya dia dapat baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Berhubung waktunya sudah menunjukkan jam 12.00, jadi bisa diambil kesimpulan ya Pak. Budaya positif sebenarnya bukan hanya tentang perlambatan sekolah, tapi tentang adab, etika itu ya Pak ya. Sikap kita terhadap guru lain atau dimulai dari diri kita sendiri ya Pak. Bisa dimulai dari diri kita sendiri lalu kita transferkan ke murid. Mungkin dengan menegur sapa muridnya ke gurunya. Biasanya kan kalau misalnya kita berhadapan dengan anak murid, kita lewat mereka ya paling dicuekin kan, sebenarnya kan sapa gitu. Itu sih inti contoh kecilnya ya Pak ya, sederhana gitu. Ini juga ya untuk apa? Ini kan anak-anak kalau dicuekan Salam, sapa. ya jadi gitu. Nah, itu dari Riana pernah berkata untuk membentuk karakter seseorang ada 3 hal yang dapat kita lakukan. Yang pertama education, pendidikan, yang kedua experience, pengalaman, dan yang terakhir environment atau lingkungan. Jadi 3 hal itu sangat berkaitan. Mungkin environment, lingkungan. Ya, lingkungan di mana kita tinggal bertumbuh, terus circle pertemanan kita siapa aja. Nah, itu yang mempengaruhi karakter kita. Mungkin hanya itu, saya Wilayah Musi, moderator Bapak Asari, sekaligus calon guru penggerak. Oh, masih ya Pak? Oh, masih. Berbagi pengalaman masih ada ya Bapak Ibu? Silahkan. Mungkin ada waktu juga. Saya udah coba baru cukup saya seorang gitu kan. Kalau rumah sih suruh memasak Indomie tadi malam. Oke, sesi terakhir yaitu berbagi pengalaman dan pembelajaran yang saya dapatkan setelah menerapkan konsep proximity. Setelah saya pelajari, saya coba terapkan sedikit. Penerapannya tidak hanya langsung itu kepada siswa pelan-pelan dan kepada diri kita sendiri di kantor atau di mana itu pelan-pelan. Dan di mention kita juga, kita terapkan pelan-pelan. Tidak hanya yang nampak yang kayak wah-wah gitu, pelan-pelan yang sedikit. Oke, ini saya berbagi. Kalau mau bertanyakan takutnya ada di lain waktu atau tempat yang benar, karena waktu sudah menjadi 11:30. Oke. Yang pertama, saya mengubah posisi kontrol saya. Yang saya lakukan dari teman, pemantau dulu, saya membuatkan posisi teman, Bapak Ibu. Terus pemantau, artinya ada peraturan apa teman, supaya enak. Maksud kita enak dengan teman. Nah, coba saya baru geser nih sedikit nih, baru saya geser, cuma perlahan. Walaupun ada suatu kondisi kata Pak Niko tadi, ada kondisi tertentu yang ada kayak tidak bisa gitu kan. Itu. Nah, cuma perbulan ketiga yang bisa kita usahakan menangani kasus dengan sedikit langkah-langkah restitusi. Oke, saya mulai mencoba menangani kasus bercanda apa semacam itu tentang restitusi tadi. Oke, setelah menerapkan konsep-konsep inti budaya positif, perasaan saya menjadi sangat senang. Nah, efeknya beda. Kalau kita menggunakan hukum, perasaan kita juga nanti itu terasa dengan siswa.
siswanya itu kayak kita bimbang terhadap muridnya, bisa nggak sih, terima nggak sih, atau ada efek lagi nggak sih, nah itu. Nah tapi kalau setelah pakai resolusi karena berasal dari diri sendiri, kita tuh tenang gitu loh, tenang, senang karena dia yang punya ide, dia yang melakukannya, dia yang ngerjakannya, dia yang perbaiki, jadi dia yang menentukan waktunya. Jadi kita tidak dari kita. Kalau dari penghukum, kadang terasa kitanya tidak tenang. Bisa-bisa diulangi, atau bisa-bisa dia dendam, atau bisa-bisa dia, nah itu yang saya rasakan itu. Dan termotivasi terus untuk memperbaiki diri, terus berusaha untuk belajar dan menerapkan budaya positif di sekolah pelan-pelan. Oke, sebelum mempelajari dan menerapkan konsep-konsep inti budaya positif, setelah menaiki kasus, itu tadi yang saya jelaskan kepada Bapak Ibu, perasaan tidak nyaman atau gelisah, bimbang, gitu kan? Karena apa yang sudah dirasakan siswa dengan hukuman atau konsekuensi terasa ada. Karena bagi pengembangan peserta didik atau murid itu ada mental gitu. Akan mengulangi kesalahannya lagi. Oke. Setelah saya mempelajari program proses kontrol manajer dan kasus, perasaan saya sangat senang dan jauh lebih tenang. Karena terdapat perbedaan di mana murid lebih bertanggung jawab, siswa bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan membentuk karakternya lebih kuat. Dia mencari ide sendiri, dia cari ide. Nah ini kasusnya sendiri, dia cari ide sendiri. Jadi dia punya, nanti suatu saat dia punya salah, pasti dia mikir sendiri nanti itu cara memperbaikinya. Gitu. Jadi tidak harus dia tunggu dulu. Nah ini yang di-sharingkan sama Bu Leni tadi. Ada hal lain yang penting untuk diterapkan dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah. Misalnya ini seperti ini, misalnya kolaborasi antara sekolah serta kolaborasi bersama orang tua murid. Gitu. Udah sampai Bu Leni situ sebenarnya. Sebelum saya sampaikan dia udah sampai. Kita perlu nanti ke depan nanti itu perlu. Cuma tetap kalau urusannya dengan masyarakat orang tua ini urusannya berarti ruang lingkup agak besar, maksudnya tidak bisa pribadi bisa tapi hanya bersifat individual. Tapi kalau mau ke arah sini ini bersifatnya memang sekolah kita ayo bukan bersama orang tua atau apa seperti itu, kolaborasi bersama orang tua, kita bagikan cara-caranya gitu. Kita berbagi sharing agar tidak virus atau penyakit itu lari ke sekolah gitu. Maksud ibu kan gitu tuh, ini efek ini tumbal gitu sekolah ya kan, nggak mau di banyak posisi ini hampir itu intinya. Nah itu seperti itu masa dari ibu, kemudian nanti bisa itu pihak sekolah gitu boleh dan itu bagus gitu. Udah sampai ke situ, namun juga penerapannya dapat terjadi di maksudnya itu tujuannya budaya positif ini tidak hanya di kelas, tidak hanya di sekolah, namun di mana saja dia berada, bahkan di lingkungan masyarakat itu sendiri. Saya rasa penyampaian diseminasi saya hari ini saya cukupkan sekian, dan terima kasih saya ucapkan kepada kepala sekolah, SMP 11 saya, Presiden Senai, dan rekan-rekan guru saya hari wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru penggerak. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, terima kasih telah menghadiri undangan kegiatan diskusi kita pada pagi hari ini, siang hari ini. Jadi berikutnya adalah sesi foto. Kamu dulu lah. Oke, terakhir kita sesi foto Bapak Ibu. Angkat ya dengan kain-kain bisa.